Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan segala puji bagi Allah yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara arisan sekaligus taklim keluarga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, pada keluarga, sahabat dan pada umatnya hingga akhir zaman. Untuk memulai acara ini, marilah bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin selanjutnya diisi tilawah Al-Quran ya Ustaz ya. Mohon izin ada Abang A. Boleh Ustaz. Langsung tantangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Abang dan AA. Mudah-mudahan melalui ayat-ayat Allah yang mulia ini Mana Caca? Caca mana Caca? langsung ke acara berikutnya, kajian atau taklim yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Razik. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahu nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik semuanya, khusus keluarga besar Bapak almarhum, lupa namanya. Zaimul Am. Iya, Zaimul. Siapa? Zaimul? Zaimul Am. Semuanya yang hadir, baik secara offline maupun online, insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita dalam thalabul ilm, dalam ilmu, dalam bersilaturahim. Insya Allah semuanya calon-calon penghuni surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya mau tanya, kita hidup berapa kali, mati berapa kali? Ayo. Hah? Hidup 2 kali, mati sekali. Yakin? Halo. Yang lainnya? Coba dirasa-rasa. Pernah mati enggak? Pernah hidup? Pernah. Pernah mati lagi? Bingung ya jawabannya? Masya Allah. Ya. Jadi sebelum hidup kita itu mati dulu. Ya, jawabannya ada surat Al-Baqarah 228. Al-Baqarah 28.
28. Coba pegang Qur'annya. Coba tadi itu tilawah dulu satu-satu nih. Nah, Dimulai dari kanan. coba bacain. Al-Baqarah 28. Udah ketemu belum? HP boleh. Ini mendasar sekali. Ada. Bacain. Alhamdulillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتقولون لله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. Iya. Artinya apa? Bagaimana kamu bentar kepada Allah Sedangkan padahal kamu tadinya mati? tuh tadinya berapa kali mati? Satu, itu satu. Terus Lalu dia menghidupkan kamu. menghidupkan kamu berapa kali hidup? Dua, satu dong. Satu mati, Kemudian dia mematikan kamu. matikan lagi tuh. Kamu berapa kali mati? Dua. Lalu dia menghidupkan kamu. Menghidupkan kamu lagi. Dua. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, udah bisa. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, kita bahas dikit-dikit ya, biar paham. Kaifa takfuruna billah. Apa kalian itu ingkar sama Allah? Padahal dulunya kalian belum hidup, mati. Apa mati? Mati apa mati? Lawan dari hidup. Nah, hidup itu apa? Dikatakan hidup karena minimal dua unsur. Napas. Ya napas. Napas, makan. Kurang hidup. Ada dua unsur dikatakan hidup. Satu ada jasad dulu. Terus dulu nanti gimana gentayan? Ada jasad, ada roh. Nah, baru disatuin jadi hidup. Dulunya terpisah tuh. Ya jasad dengan nyiptakan jasad dulu. Dulu. Al-A'raf 172. Al-A'raf. Cari. Al-A'raf itu Al-A'raf. Cari. Kamu 172. Al-A'raf surat berapa itu? Surat ke-7 ayat 172. Nah, bacain lagi. Ya. Syekh Amir baca. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم Dengar aja Temel. Masya Allah. Terus, artinya apa? Atau tulang-tulang anak cucu Adam keturunan mereka. Ya. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap orang mereka seraya berfirman. Ya. Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan kami lakukan terhadap ini. Nah, jadi di Al-A'raf 172
Allah menceritakan bahwasanya ruh sebelum ditiupkan janin. Nah, janin kan? Janin itu yang mana tadi? Itu langsung di tulang ekor. Ada sekarang di unsur bapaknya, ada di ibunya. Sama dari tulang itu. Satukan. Ya, setelah bersatu tersebut belum ada penghidupan, baru berkembang. Dan disiapkan oleh Allahnya. Ya, sambil ditanya alas ya banyak arwah. Kalau ruhnya satu cuma ruh, ya. Kalau bapak saya semoga diterima arwahnya salah. Nyawanya banyak. Ruhnya. Jadi ruhnya itu ditanya oleh Allah Taala, alas itu Tuhan kalian. Ya, sampai ruhnya orang yang sekali, yang non muslim sekali, yang ketika hidup dunia ini dengan Allah, ya, itu semua ditanya awalnya. Qalu bala syahidna. Mereka itu menjawab, ya betul, kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Sekarang apa buktinya ruh itu bertuhan? Ya, kalau jalan-jalan ke Gunung Lawu, naik gunung, saya dulu sih pernah naik Gunung Lawu tuh ya. Itu ada banyak sesajen kalau ada gua-gua. Bukti apa? Bukti manusia butuh Tuhan. Yang dekat laut biasanya larungan sesajennya, ya kan? Butuh tuh Tuhan, cuman caranya salah. Maka dituslah Islam supaya caranya benar. Seperti itu. Kita tuh mereka-reka yang dekat gunung, perasaan Tuhan ada di gunung. Yang dekat laut, Tuhan ada di laut, betul nggak? Ya diraba-raba. Jadi Tuhan itu nggak boleh diraba-raba, udah ada tuntunannya. Ya, dulu Nabi Ibrahim juga sempat begitu. Lihat apa matahari ini kayaknya nih menerangi bumi. Kayaknya ini Tuhan ini. Begitu redup sore. Wabu, kemarin Tuhan redup gitu ya. Hilang. Ada bulan. Gitu juga nggak kayaknya bintang-bintang nih. Bulan nih enggak juga. Terus akhirnya tahu pasti ada yang mengatur semua ini. Ya, Nabi Ibrahim menyimpulkan bahwasannya ada yang maha mengatur. Tidak lain tidak bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semuanya itu punya bertuhan, roh. Ya. Roh ini bertuhan baru nanti diturunkan atau ditiupkan. Ada hadis mengatakan inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Tsumma yakunu fi dzalika nutfah. Jadi dalam satu perut ibu kalian itu 40 hari dikumpulkan masih berbentuk nutfah, cairan. Ya. Jadi bertemunya sperma dengan indung telur itu masih bentuk cairan 40 hari. 40 hari kemudian disebut, kata hadis itu disebutnya alaqah, darah yang menggantung. Sebut lagi 40 hari kemudian lagi disebutnya mudghah, satu gumpal daging, udah jadi. 40 kali 3 berapa? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Nah, begitu 4 bulan goyang-goyang kan? Ada yang nendang-nendang tuh. Yang pernah hamil tahu. Bapaknya nggak pernah tahu. Nggak pernah ngerasain, tahu ya. Aku ada yang nendang tuh. Ya kan? Nah, itu mulai itu yang mual udah mulai berkurang. Ya, kalau sudah ada ruhnya. Nah, itu Nabi nggak belajar dokter tapi tahu. Belajaran langsung dikasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wa yursalu ilaihil malak, diutus malaikat fa yanfukhu bihi ruh. Nah, ditiupkannya ruh yang sudah bertauhid tadi, berakidah tadi kepada si janin. Cuma dikasih lupa, ya. Supaya apa? Supaya kalian itu nggak ngaku, ya. Kami ini termasuk orang yang gofilin, orang yang lupa, lalai. Ya, maka dikasih Quran supaya itu ingat kamu tuh pernah dulunya itu jadi roh, jadi janin. Ruhnya menyaksikan Allah itu benar, ditemukan, maka supaya kembali ingatannya kepada Allah, jangan jauh-jauh dari Quran. Kemudian lanjutin hadisnya. Diutus malaikat untuk meniupkan ruh, wa yursalu ilaihil malak, diutus malaikat untuk meniupkan ruh. Kemudian bikat bin rizkihi
Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian diperintahkan untuk mencatat empat kalimat. Maksudnya 4 takdirnya nih. Rizkinya, rizkinya. Jadi rizkinya itu sudah ditakar oleh Allah. Selama masih ada rizkinya berarti masih hidup nih. Ya, kalau udah habis berarti mau meninggal. Ya. Barusan saya ada di BSD itu ada pom bensin tuh, yang punyanya saya tahu, ya dekat rumah di Dampoa. Ya pom bensin 15. Baru meninggal beberapa minggu yang lalu. Walaupun banyak hartanya, rezekinya udah habis. Ya, milik sama rezeki beda. Itu milik dia betul, tapi bukan rezeki dia. Rezeki generasi penerusnya. Itu namanya rezeki, dicatat oleh Allah. Apa yang dia makan rezeki ini. Apa yang dia makan, apa yang dirasakan, ya. Kalau baju yang dia pakai, buku yang di lemari belum rezeki, kalau dipakai baru rezeki itu. Ya, baru milik, ya. Kendaraan yang dipakai itulah rezeki, ya. Semuanya yang dirasakan itu namanya rezeki. Dikat rezeki wa ajalihi, dan ajalnya dicatat. Jadi ada yang masih kecil meninggal, ada yang udah tua nggak mati-mati, gitu ya. Sakit ini sembuh lagi, begitu. Ada di kampung saya itu udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Pernah di tengah 2 rumah itu dikeluarin tuh sampai dua datang tuh namanya penggentong untuk pemandian, nggak jadi meninggal. Salah informasi, baru sakaratul maut. Udah diumumin, udah rame. Wah, belum nggak jadi ke sini meninggal. Masya Allah. Karena belum waktunya. Belum waktunya meninggal. Wa amalihi, dan amalnya. Amalnya tuh sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bernilai atau tidak. Kita duduk di sini sudah dicatat nih. Cuman duduknya di sini dengerin talim, apa ngelamun, apa main HP, apa gimana? Kan gitu. Nah, tinggal oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat nih. Ya. Seperti itu. Kemudian wa amali wajib sakiyun au sa'idun, dan keadaannya menderita, bahagia, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi objek adalah apakah kita ketika menerima musibah itu kita bersabar. Kalau diberikan nikmat oleh Allah kita bersyukur atau tidak. Nah itu. Semua sudah ditentukan, bahagianya kapan, menderitanya kapan. Karena nggak ada orang tuh bahagia, nggak ada. Pasti menemukan ya tidak bahagianya. Karena dikatakan bahagia karena ada orang yang tidak bahagia. Rasanya sehat itu kan kalau kita sakit, betul nggak? Udah satu gigi kemarin, masya Allah, enak banget untuk sehat ya. Gigi-gigi apa aja susah, dengan ngomong kenceng aja pusing ya. Ya, jadi semua sudah ditentukan bagaimana cara menyikapi kita saja. Bisa dua-duanya berpahala. Jadi ujian itu bisa berbentuk musibah, bisa berbentuk dengan apa? Nikmat, betul. Berapa kali mati? 2. Kita sudah mati belum? Udah, yang pertama. Ya. Kemudian kita sudah hidup? Udah mati lagi belum? Nah. Saya tanya, kalau nanti oleh Allah kita ditakdirkan pengen masuk surga enggak? Maunya pelan banget nih. Mau masuk surga enggak? Nah, mau banget, mau aja. Mau cepat apa lambat? Ya. Nggak bisa jawab. Gimana sih? Dikira cepet kagak mau. Masya Allah. Kan perjalanan itu semua itu pengen cepat ya. Ini pengen cepet kagak mau. Surga itu nikmat ya. Mau pengen cepat mau lambat semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang ada di dunia mengalami kehidupan yang pertama. Bakal mengalami kematian ya. Kalau udah mati terus masuk mana? Nanti mati. Alam barzakh. Alam barzakh itu sebenarnya alam akhirat. Awal pintu masuknya awal akhirat itu adalah alam barzakh atau alam kubur. Nah, dari situ. Kemudian mati kan? Kubur kan? Kemudian dihidupin lagi nggak? Hidupin lagi nggak? Diam aja sih. Orang mati hidup lagi nggak? Ya.
Ya bingung. Orang mati hidup lagi nggak? Bingung jawabannya. Takut. Pertanyaan saya, orang mati hidup lagi nggak? Kalau mati enggak hidup lagi. Nggak hidup lagi? Yakin? Berarti hidup? Hidup lagi. Perkara dihidupin lagi, perkara tidak itu urusan kita. Ya, orang mati bakal hidup lagi, kan gitu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, ya. Jadi mati, hidup, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian padanya bagi kalian akan dikembalikan. Nah, setelah nanti dalam barzah, tahu alam barzah nggak? Barzah. Dinding. Nah, alam barzah itu alam yang disekat oleh dinding. Ada di surah Al-Mu'min. Al-Mu'minun, Al-Mu'min, ya. Ayat 199. Coba. Cek. 99 coba. Ayat 100-nya deh. Apa bunyinya? Ini apa Mu'min? Saya lupa. Ini Mu'min apa Mu'min ini? Coba lihat. Al-Mu'min ya, yang tidak kelihatan. Ada? Al-Mu'min. Ya. Al-Mu'min apa Mu'min? Demikianlah keadaan orang-orang kafir apabila datang kematian pada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah. Iya itu. Betul, Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ayat, coba bacain. Arabnya bacain dong ngajinya biar afdol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gua dengerin dulu nih. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi ketika orang itu dibangkitkan, itu banyak yang pengen balik lagi. Ngapain coba? Mau makan mie ayam? Bukan. Ya, pengen berbuat baik, lupa. Aduh, hartanya lupa diwakafin. Lupa disedekahin. Iya. Belum sholat sunnah. Ya, Tuhan tinggalin dulu. Itu Bapak ya. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang disesalkan, pengen balik lagi. Tuh, dikasih tahu. Makanya sebelum nyesal, cepetan sedekahin yang banyak. Udah dikasih tahu, nanti semua itu bakal nyesal. Ya. Jadi orang hidup itu enaknya jadi orang kaya, betul nggak? Orang mati itu bagusnya jadi orang miskin. Kok bisa begitu? Maksudnya gini, ya. Orang kaya bisa berbuat baik dengan kekayaannya. Habisin untuk beramal soleh sehingga apa? Ketika meninggal, ya minim hisabnya. Itu maksudnya. Ya. Bagaimana untuk anak istrinya tinggalin? Ya tinggalin dulu. Ya dibagiin dulu kalau memang dia kaya raya, ya bagiin dulu, masih sisa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan itu gara-gara wakafin sumurnya ini kan mahal di sana itu air itu. Ya sampai bangun hotel. Sekarang hotelnya masih ada.
sebagai wakafnya Utsman bin Affan, masya Allah. Ngalir itu dari zaman beliau, dia 1.500 tahunan, ya kurang lebih 1.500 tahun, ya itu dibangun wakaf dari mulai sumur, dari manfaatnya ini yang mengelolanya amanat sehingga apa? Yang mengalir terus walaupun di kuburan. Ya, walaupun di kubur terus pahalanya ngalir. Kan Utsman juga manusia, ya ada hisabnya, ada perhitungan yang Allah kasih pahala terus, masya Allah. Dan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, kata Allah, mereka pengen balik lagi. Sedangkan waktu hidup juga dikasih tahu, lah kala sekali-kali tidak. Kata bahasa kita aja lu omdol, omong doang gitu ya. Lagian juga wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka, waraat sebenarnya maknanya belakang. Ini nih, dinding belakang. Itu masuk, dia balik lagi, pengen balik lagi, gitu maksudnya. Dan di hadapan mereka ada dinding. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Jadi nggak ada tuh orang dikubur, hidup lagi iya, tapi nggak balik lagi ke dunia. Jadi apa? Jadi kuntilanak gitu nggak ada. Jadi pocong itu nggak ada. Jadi kita kan takutnya kenapa? Karena filmnya, sinetronnya gitu kuburan meleduk. Ada berasap gitu, nongol kuntilanak, kutil bapak ya. Ada kutil bapak. Ya. Jadi seakan-akan apa namanya setan itu dari orang meninggal. Enggak ada. Orang meninggal udah sibuk, pengen balik lagi iya. Ya. Makanya jangan ada keyakinan orang tuh nengokin hari Jumat, nengokin anak-anaknya. Enggak. Orang yang sudah meninggal butuh doa yang hidup justru. Dan dia senang banget memang kalau ditengokin. Kuburannya didoain, senang. Ya. Sangat dinanti-nanti itu perkara doanya dari orang yang hidup ya. Dari sedekahnya juga boleh. Kita sedekah atas nama ya Bapak, boleh. Apakah pahala kita luntur? Ya kebagi, emang tumpeng. Enggak. Kita kan sedekah tuh. Pahala enggak sedekah? Sedekahnya kepada orang tua pahalanya. Iya kan? Jadi double tuh kita dapat, orang tua dapat, tinggal niatnya aja. Ya, boleh kita sedekah anak soleh, sedekah atas nama orang tua. Atau orang hidup boleh nggak sedekahin? Boleh juga. Nama anak saya, anak kita berpahala, berpahala. Jadi tergantung nih niatnya gitu. Jadi mereka pengen balik lagi. Disebut dengan barzakh. Alam barzakh itu alam dinding. Dinding yang tidak bisa balik lagi. Dia hanya perkaranya cuma dua. Mendapat siksa kubur atau nikmat kubur. Dan itu tidak dimatikan lagi, cuma ditidurkan. Nanti dibangkitkan. Ada ketika dia menghisab nanti, orang ini yang punya perkara, ada 3 jenis orang. Yang pertama, masuk neraka selama-lamanya. Dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, keluar murtad, ya, melakukan dosa syirik, mensekutukan Allah, dia percaya kepada Allah tapi juga percaya kepada batu cincin. Percaya kepada keris-keris, ada isinya, ada khodamnya. Ya, dibawa. Enggak kok, Ustadz, saya nggak percaya kepada batu ini, tapi wasilah ini dengan batu. Ya, dulu orang kafir Quraisy juga begitu. Saya percaya kepada Tuhanmu, wahai Muhammad, tapi saya tidak mau meninggalkan nenek moyang kami. Ya, bisa nggak kami berdoa gitu? Wasilahnya dengan nenek moyang kami. Ya, akhirnya Rasulullah ya turunlah surat Al-Kafirun. Ya, la a'budu ma ta'budun, ya tidak aku sembah dengan apa yang kalian sembah. Jadi negosiasi bagaimana wahai Rasulullah, engkau menyembah Tuhan kami juga gitu ya, nggak bisa. Terus salah satu debatannya seperti itu, akhirnya ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Udah masing-masing aja ya. Kalian syirik, berbuat syirik silahkan ya, agamamu agamamu, agamaku agama kalian, agama kalian masing-masing. Jadi kita tidak boleh mempercayai kekuatan kecuali kekuatan itu ya. Batu, kita boleh nggak percaya sama batu. Batu bata punya kuat, bisa membunuh orang. Enggak syirik. Lah iyalah, orang digebuk kepalanya pas mati. Betul nggak? Punya kekuatan nggak? Kerasnya batu ini kita yakini bisa membunuh ya
ini tidak syirik. Tapi kalau batu cincin ini bisa berwibawa, ya, bisa ini dan itu ya gitu. Nah inilah yang jatuh kesyirikannya seperti itu. Ya, dulu saya udah ditinggalkan tuh masa-masa semacam itu ya. Buka keris dapat keris tuh, ya. Begitu dibuka nih, ini dingin nih, kayak AC. Gitu. Ya, karena tahu belajar gitu. Kadang-kadang itu dapetnya di pesantren malah. Ya, makanya kita kalau nyantri hati-hati, nyantri di mana gitu ya, biar kiranya lurus, tidak rusak gitu ya. Akhirnya semua itu dibuang ya, diluruskan. Khawatir nanti ketika meninggal, jin-jin penunggu itu tuh mengganggu ketika sakaratul maut. Yang biasa dikasih minyak wangi, yang biasa dikasih baca-bacaan, itu tuannya nggak baca-bacaan lagi, dia akan nuntut, sibuk kita. Sehingga apa? Kesibukan itu membuat kita su'ul khotimah, akhir yang jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati kalau datangin ustadz atau kiai yang berprofesi ganda, yang punya kesaktian. Nanti ada babnya kita membahas tentang demikian ya. Karena dulu ya saya kan sama orang Serang, orang Banten ya, banyak laku seperti itu, semua sudah dibuang. Alhamdulillah sekarang steril ya. Kalau dipukul sakit, dulu enggak berdarah. Karena Rasulullah itu dipukul kan sakit ya, sampai giginya tanggal di perang Uhud itu, masya Allah. Nggak ada yang sakti ya. Dan sekarang yang sakti pun ada, ya gampang itu, insya Allah. Kalau kita akhirnya lurus, baca ayat kursi, qul huwallahu ahad aja bisa itu ya. Baik, jadi kesana-sana ya. Akidah kita lurusnya. Jadi itu syirik, dosa syirik tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu masuk kepada neraka Jahannam. Ya, tidak akan diampuni oleh Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yang kafir, yang syirik. Orang munafik, innal munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Nah, ya. Yang punya Islam tapi pelakon Islam tidak dilaksanakan, malah memusuhi Islam, ya, membela karena kelompoknya, karena golongannya, ya, mengatakan semua agama sama. Wah, ini hati-hati ya. Semua agama sama. Kita yang Islam aja yang gagal sholat diperhitungkan, apalagi yang keluar, yang gagal sholat aja bisa berdosa besar coba. Yang satu agama tuh. Kalau agama lain udah jelas. Ya, udah ninggalin semua ya. Kita sebagai Islam aja itu berdosa. Masa dikatakan semua agama itu baik gitu. Baik bagi kepercayaan masing-masing gitu. Bagi Islam ya Islam. Lanjut ya. Yang kedua, ada orang tuh masuk neraka sebentar. Kemudian masuk surga. Oh, sebentar. Sebentarnya, tahu nggak sebentarnya segimana? Itu jatuhnya pernah Nabi Musa itu tersesat, kemudian minta doa sama Allah, minta api. Udah diutus malaikat mencuci ke satu batu kerikil di 7 sungai surga, diturunkan di dunia, itu menggelegar. Satu kerikilnya ini keluarlah asapnya, inilah buat masak. Coba panasnya kayak apa? Jatuhnya di atas neraka, ke dasar neraka. Jadi suatu ketika Rasulullah pernah duduk seperti ini. Ada gempa kecil. Suara apa itu? Ya. Rasul malah nanya lagi, tahu nggak suara apa itu? Nggak tahu Rasulullah. Itu suara batu. Suara batu dari atas neraka ke dasar neraka diperdengarkan kepada kita 70 tahun yang lalu. Jadi jatuhnya saja nanti ke neraka itu 70. Kita umur ada yang 70. Masya Allah. Sebentarnya aja jatuhnya aja tuh, Masya Allah. Satu hari di sana berapa? 1000 tahun itu. Mau nantangin. Ya kayak artis gua nggak apa-apa masuk neraka, dia ketemu Michael Jackson, Masya Allah, mungkin nggak tahu dia berita neraka kayak apa ya. Yang ngomong begitu tuh coba ya, saya pengen deket gitu, sudut itu rokok, kalau nggak teriak tuh
Ya, baru tuh hebat gitu. Pantatnya sundut rokok gitu ya. Coba mental nggak gitu? Pasti jerit kan. Lu sundut rokok aja teriak pengen masuk neraka. Masya Allah. Nauzubillahimin dzalik. Jangan sampai seperti itu ya. Kita tuh doa setiap sholat supaya dijauhkan dari api neraka kan. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kadang-kadang saya 3 kali itu wa qina adzabannar wa qina adzabannar gitu ya. Enggak apa-apa kita masuk surganya tingkat bawah ya. Ya maksud tapi jangan sampai kita mampir ke neraka. Walaupun sebentar, Masya Allah sebentarnya tadi. Berapa tahun jatuhnya? 70 tahun. Sehari di sana berapa? 1000 tahun lama. Nauzubillahimin. Dan itu tidak dimatikan lagi. Ya, yang tadi yang selama-lamanya itu di neraka terus siang malam pagi surat terus. Mau hancur, mau habis ya, mau mati jadi lagi. Terus seperti itu. Ya, udah hancur udah meleleh jadi lagi. Ya enggak dimatikan karena tsumma ilaihi turja'un. Padanya kalian akan dikembalikan tinggal kembali ke mana? Kembali ke neraka apa ke surga? Nah, jadi tipe yang kedua mana? Mampir dulu ke neraka sebentar. Sampai mana? Sampai habis dosa-dosanya menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat dengar seperti ini ya, pernah Rasulullah itu memberitakan ada ayat surat Al-Tahrim. Itu surat Al-Tahrim. Surat Al-Tahrim itu surah yang ke-66. 66 ayatnya ayat 8 di bawah ayat 8. Kalau di nama ini. Lagi nih. Ternyata baru main ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum muda. Ya, baca coba. Ya, baca biar dekat ke mic nih kedengaran yang di sono. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Siapa saya, istri, anak-anak, jaga dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Ya suruh kerja yang perintah-perintah Allah. Ya, suruh hidupkan Quran di rumah-rumahnya supaya tidak dijilat api neraka. Ya Bang Ayah, ngajinya lanjut. Ya enggak ada ayah, enggak ngaji ya. Ya. Wa ahlikum, dan kalian keluarga kalian, kerabat-kerabat kalian jaga dari api neraka. Kenapa? Wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu manusia dan batu-batuan. Kan manusia nanti di neraka itu, kata Rasulullah, rahangnya nih pernah umroh, pernah umroh, waduh belum. Nah, sekali lagi mahal umroh nih, banyak karantinanya, saya 20 hari, ya. Nanti yang pernah umroh ada di sana Jabal Uhud, ya. Ada di depannya itu namanya ada makam Hamzah, makam syuhada yang waktu banjir itu pamannya Nabi yang terbunuh itu masih utuh badannya. Di internet ada itu. Namanya makam Hamzah, paman Nabi. Nah, di atas namanya Bukit Romal, Bukit Pemanah. Yang Rasulullah pasukannya kalah karena pasukan pemanahnya turun gara-gara ditinggalkan ghanimah oleh Abu Sofyan sebelum masuk Islam.
paling strategi. Ya, nanti kita cerita itu ya. Saya nggak mau cerita itu, tapi cerita Gunung Uhud. Gunung Uhud tuh di belakangnya warnanya coklat kemerah-merahan, cenderung ke hitam lah, agak ke hitam gitu ya. Saya tanya orang situ, itu panjangnya Gunung Uhud itu berapa sih kelihatannya? Itu sekitar 7-8 km. Nah, kata Allah, kata Rasulullah, nanti orang di neraka akan dibesarkan badannya, yang rahangnya satu dan antara yang lainnya berjarak segunung Uhud. Kalau rahangnya gitu gimana? Orangnya segimana? Masya Allah. Kupingnya segede apa? Besar. Ya. Dan itu nanti bahan-bakarnya sama waquduhan nasu. Bahan bakarnya ada di manusia wal hijarah. Ya, bebatuan. Sudah ada yang nanya, oh yang tua renta ada 90 tahunan itu nanya sama Rasulullah, nanya berapa satu bongkah batu itu berapa? Seberapa besar katanya. Sama Rasulullah nanya. Apa jawab Rasulullah? Batu-batu, gunung-gunung yang ada di dunia ini, semua gunung, gede-gede gitu, dikumpulin jadi satu, itulah satu bongkah batunya. Langsung pingsan. Saking takutnya mendengar berita neraka tersebut. Rasulullah menjumpai orang tersebut, yaitu orang tua ini, diusap-usap. Sampai dadanya diusap-usap dan diceritakan bagaimana surga, indahnya surga. Sampai tersadar. Masya Allah. Alaiha malaikatun ghilat. Dijaga para malaikat yang keji, yang kejam, yang nggak kenal ampun. Kalau perintahnya lempar-lempar. Masya Allah. Itu dia jaga oleh para malaikat. Nanti di neraka tersebut. Mau yang sini preman kayak apa coba? Ya, preman sepreman-premannya di dunia nggak makan sehari udah lemas. Betul nggak? Ya. Sepreman-premannya kesundut rokok tetap teriak. Betul nggak? Masya Allah. Apa yang mau disombongin? Apa yang mau disombongin? Ya, nggak ada. Ya. Nah, jadi di neraka selama-lamanya ada yang kedua yang sebentarnya seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya pada sholat jangan cepat-cepat. Assalamualaikum pergi aja, Masya Allah. Doa lah, doa istighfar, astagfirullahaladzim 3 kali, minimal 3 kali astagfirullahaladzim. Astagfirullah itu apa sih artinya? Minta ampun sama Allah. Satu manfaat istighfar adalah menenteramkan hati. Terus melenturkan hati yang sombong-sombong tadi itu. Kemudian mengisi hati dan kalimat Allah. Mengakui Allah, mengakui kesalahan. Sehingga apa? Lama-lama ketika banyak istighfar, Allah akan bimbing hati kita dan lisan kita dan tangan seluruh badan kita. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan menjadi walinya, pemimpin yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan ke terang beneran. Istighfarlah. Doa kedua orang tua yang udah ngelahirin kita, ya. Dua orang tua apal? Rob ikfirli war sama Rob soghiro, minimal baca 1 kali. Assalamualaikum. Ya Allah, ya. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullahaladzim. Ada doa pada saat bikin la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa kullu syai'in 3 kali. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam, bukan Allahumma lantas jalan. Wa minkas salam alayka ya'udu salam fa'ina rabbana bisan wa adkhilnal jannata darussalam. Ya Allah, masukkan aku ke surga yang darussalam, surga yang paling tinggi darussalam itu. Insyaallah. Doa, ya. Yang doa aja belum tentu masuk surga. Apalagi gak doa ini. Ya paling kecil ya. Di internet banyak tuh doa pada zikir pada salat pendek. Paling 2 menit. 2 menit masuk surga, Masya Allah. Terus doanya kalau kita lagi buru-buru udah 2 aja. Pertama, ya, doa kedua orang tua. Rabbik fili bareng-bareng. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 2, Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Ampuni ya Allah
dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku sewaktu kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah anugerah kepada kami ya Allah fid dunya, di dunia hasanah kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan ke akhirat juga baik ya Allah, wa qina adzabannar, dan bebaskan kami dari api neraka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Minimal itu tancap hatinya, itu doanya harus hadir, jangan buru-buru ini mau kemana. Rabbana atina fid dunya hasanah, hadirkan hatinya. Rabbana atina fid dunya hasanah, hadirkan ini, nanti tertarbiyah, terdidik, teredukasi hati ini tetap terkendali, ingat Allah Subhanahu wa taala. Latihan husnul khotimah. Latihan apa? Husnul khotimah itu apa? Akhir yang baik itu apa? Akhir kematian yang ingat Allah, dan itu harus dilatih. Dan hidup ini akan terlatih. Hidup ini akan menjadi akhir yang baik dan buruk tergantung hobi kita. Ya, dulu lewat ya hobi batu cincin dia. Sampai sholat Allahu Akbar gosok-gosok. Ya. Udah lewat ya. Masya Allah. Di mana aja pengajian gosok-gosok batu ali begitu ya. Batu cincin. Terus dulu saya pernah di Serang itu ada demam perkutut. Di mana-mana perkutut. Perkutut itu kalau yang mahal itu, yang bunyinya ada 3. Kalau 75.000 burungnya. Kalau udah 2, belum bisa 1 juta tuh. Tapi kalau 2, 3, itu ya bisa puluhan juta. Apalagi kalau menang kontes, bisa ratusan juta, bisa miliaran malah. Saking senangnya, namanya juga orang kaya. Ya, orang kaya yang jarang ngaji, hati-hati nih, tolong ngaji semuanya. Ya, biasanya membelanjakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, yang kagak-kagak. Beli belanja perkutut 300 juta. Coba, mendingan ya bikin nyumbang anak yatim, betul nggak? 300 juta bisa berapa anak yatim tuh? Bisa berapa tahun tuh? Ya, jariahnya berapa tuh? Masya Allah. Perkutut 300 juta. Bahkan rela dibilang orang gila sama teman-temannya. Nggak percaya. Gitu nyampe kantor, gua habis beli burung perkutut cakep. Berapa harganya? 300 juta. Gila lu nih. Betul nggak? Dibilang gila, seneng dia bilang gila, seneng, Masya Allah. Ya, nah belum mandi udah mandi perkutut, ya mau bininya kagak diopenin, ya main burung mulu, Sabtu Minggu buru-buru taklim gitu ya, main perkutut, ya kok anak gak diopenin, bini kagak diopenin, Masya Allah, burung aja burung, Masya Allah. Kira-kira nanti ya, kira-kira meninggal dunia, semua bakal mati nih. Sama ahli perkutut juga tadi meninggal. Kemudian ditanya oleh Allah, "Marrabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Jawabnya apa kira? Tahu. Tuh, ya. Nah, itu soal khatimah apa? Husnul khatimah. Soal khatimah, naudzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika hidup di dunia, mumpung masih hidup dia, lekatkan hati ini, ingat Allah Subhanahu wa taala. Al-iman, iman itu adalah tasdik bil janan. Membenarkan dalam hatinya. Semuanya mengucapkan la ilaha illallah. 1 2 3. Hatinya mengucap tiada Tuhan selain Allah. Mulutnya la ilaha illallah. Nah, badannya kata definisi iman ini, wa qaulun bil lisan, mengucap dengan lisannya, wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan menginstruksikan kepada seluruh anggota badannya untuk diamalkan. Takut di sini. Kita tes ntar ya. Ntar lagi sholat zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Responnya gimana? Ada yang bilang, udah zuhur lagi ya. Udah asar lagi, tadi zuhur. Iya, sholat asar 2:30. Ya zuhur lagi, asar lagi gitu ya. Nah, orang beriman
alhamdulillah sudah sholat duhur. Ketemu pahala yang luar biasa, ampunan dosa. Orang sholat kan gitu, dapat derajat yang tinggi, apalagi sholatnya di masjid berjamaah, kemudian diampuni dosa-dosanya apalah sesuai dengan langkah-langkahnya. Makanya kalau masjid makin jauh makin cakep tuh. Jangan pakai motor, ntar motor yang masuk surga. Ya, tapi daripada kita ketinggalan, boleh pakai motor. Cuma kalau afdol ya jalan kaki. Kenapa? Ya, langkah-langkahnya dihitung oleh Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak dihitung sih, cuman dihitungannya hitungan bensin nih. Nggak tahu hitungannya kayak gimana. Yang sudah dikorbankan menuju masjid tetap bagus ya, tapi masih bagusan jalan kaki. Gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk melatih diri supaya husnul khotimah, akhir yang baik. Gitu. Ya, itu saja tausiah kali ini. Nanti kita lebih spesifik lagi. Silahkan kalau ada mau tanya jawab. Nah, belum saya sapa nih yang di Bekasi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Oh, capek nih di jalan nih. Ya, alhamdulillah. Ya. Oh, lagi istirahat ya. Pak, apa kabar, Pak? Salam, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ustaz. Lagi santai. Iya, baru datang nih dari luar. Ses. Tapi saya ngikuti terus kok, Ustaz. Tadi mulai tadi. Alhamdulillah. Iya. Ya, silahkan. Ada yang mau tanya? Barangkali dari Bekasi mau nanya apa gitu? Enggak. Cukup. Silakan. Ada yang mau nanya? Belum datang berarti. Supaya di jalan Allah. Yang pertama, hindari perkara yang membuat malas. Apa yang membuat malas? Maksiat. Ya. Mana maksiatnya? Bisa jadi makanan yang kita makan. Ya, dari mana sumbernya? Dari mana? Cek ada halal apa haram. Kalau masih perkara haram, ya itu menghambat kita, susah untuk berbuat kebaikan dan diajak kebaikan, susah. Cek. Udah Ustaz, halal semuanya, usaha saya, ya usaha suami saya udah halal, gitu. Terus cek apakah kita pernah menyakiti seseorang, ya. Siapa tahu banyak yang tidak senang sama kita, ya. Sehingga kita selalu nggak barokah hidupnya. Barangkali keluarga, cek seperti itu. Itu langkah seperti itu, cek semuanya. Terakhir diri kita. Nah, Pak Ustadz masih malas juga begitu. Ya mungkin dari handphonenya. Ya. Maka hadirkan seperti ini nih di rumah, ya. Alokasikan waktu. Tadi sebenarnya saya lupa ya. Kita tilawah baca Quran dulu biar barokah. Karena apa kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Kuburan itu apa? Rumah yang jarang dibacakan baca Quran. Ya, kalau rumah nggak dibacain Quran ya diisi setan. Hati-hati. Nanti ribut, nggak berasa begitu. Baca Quran, bacain Quran gitu ya. Kemudian apalagi setelah itu baru kita paksakan. Ada doanya kan, Allahumma, ikutin coba. Biksa. Ya Allah, biar repot harus dipaksa. Nah, nanti ada pembiasaan. Kalau mau tahajud mati, tidurnya jangan malam-malam. Jangan di atas jam 10. Kadang-kadang udah bangun Kayak tahajudnya 2 rakaat aja dulu, ya. Nggak apa-apa. Yang penting belum azan, masih bisa. Boleh.
Kalau tidur lagi, langsung siangan. Nah, dimandiin bagusnya ya, biar saraf-sarafnya itu. Nah, istiqomah diniatin sebelum tidurnya itu berwudu. Ya, boleh sebelum tidur itu sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudu, syukriyatil wudu, atau sholat mutlak, sholat sunnah yang tanpa sebab. Silahkan seperti itu. Jadi nanti Allah yang ngisi hati kita. Sebelum tidurnya keadaan berwudu, udah jangan pegang handphone dulu, dalam keadaan berwudu ya, kemudian diniatkan ngomong 3 kali minimal. Wahai, namanya siapa? Eka. Wahai Eka yang punya tubuh ini, ya kamu nanti bangun ya, taat ya, bangun jam 3:30 dengan segar ya. 1, balik lagi ngomong 3 kali. Nanti otak akan merespon, ada namanya jam biologis. Gitu. Saya itu minta sama Allah, ya Allah bangunkan aku ya Allah. Dengan bangunnya jangan kita bangun doang, minta bangun fresh sehingga bisa sholat tahajud. Insya Allah Allah tolong. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Terus di doa setiap pada sholat baik sunnah maupun sholat wajib, minta ya Allah, minta istiqomahkan ya Allah. Seperti itu. Insya Allah Allah kasih istiqomah. Terus baca Quran di situ, bisa banyak-banyak 2 juz saja. Sampai duha dong. Ya sebentar aja ya, kan wauzid alaihi waratil Quran tartila. Ya pada malam itu tambahilah ya menjelang subuh. Bacalah Quran dengan tartil, waratil Quran tartila, baca pelan-pelan. Kalau nggak sempat ya kulhu falak binas 3 kali ya. Cukup nggak apa-apa. Kita kan kulhu sama kuliah favorit banget kan. Sholat dohor baca kuliah, asar gitu juga, pas maghrib kata mereka kuliah lagi. Gimana Bu? Baca Quran bagus ya, tapi kan orang suka ada yang kalau subuh tuh sebelah ini, asar sebelah ini, kayaknya kalau gitu jadi nggak sempat yang ada urusannya. Baca aja terus aja Bu, semua suara bagus. Cuman memang kalau mau tidur bacanya ayat kursi kayak gitu. Atau sebelum pada Isya bacanya Al-Mulk. Ya. Al-Mulk itu apa? Akan dibebaskan, fadilahnya keutamaannya adalah dari siksa kubur. Pilihan. Ya itu dibaca, yang itu dibaca sama. Toh sebentar kok, ini dikit aja nggak apa-apa. 3 lembar. Kita tuh kalau baca Quran kayaknya lama banget ya. Gila nonton YouTube gak bisa habis ini. Sejam. Jadi nggak setengah sholat aja, kita sambil waktu istirahat sambil baca Quran di HP nggak apa-apa kan? Iya dia pernah kagak ya nggak apa-apa. Kalau tahajud itu pakai alarm nggak apa-apa juga ya? Oh nggak apa-apa. Kalau bangun kan kalau subuh kan kita nggak otomatis tahajud kan dipakai alarm gitu. Ya alarm. Makanya gitu coba kalau dilaksanakan yang saran saya tadi sebelum tidur diniatin sama kita berwudu ya. Kalaupun nggak sempat sholat wudu lah gitu. Diniatin sama Allah, saya akan bangun. Ya Allah. Itu ngomongin kita. Otaknya akan merespon, akan bangun. Di kita ini kita nggak sadar ada jam biologis. Nanti tiba-tiba bangun. Ada kata-kata bangun, segar ya, tidak ngantuk. Ini sugesti seperti itu. Insya Allah bisa. Terus seperti itu udah baca ayat kursi. Tiupin, insya Allah setan nggak akan menggoda. Jadi orang-orang setan itu pernah dijumpai oleh Rasulullah lagi muter-muter di musola, nggak mau masuk, di dalamnya ada orang tidur sama orang sholat. Ditanya, woi setan, katanya, iblis, kamu kenapa tidak mau masuk? Kamu takut sama yang sholat? Tidak, saya tidak takut sama orang sholat, karena bukan dengan ilmunya, tapi aku takut yang orang yang sedang tidur, tapi dengan ilmunya. Jadi setan lebih takut sama orang tidur dengan ilmu daripada sholat dengan kebodohannya. Apalagi maksudnya mah kalau sholat dengan ilmunya lebih takut lagi. Itu ya, wudu, walaupun haid wudu aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa wudu. Mandi juga nggak apa-apa. Ya cuman yang orang haid memang kalau bisa Qurannya, mushafnya itu yang terjemah. Diniatin baca Qurannya bukan baca tapi niatin belajar.
Kalau untuk orang yang haid, kalau belajar mah siapa aja boleh. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Di luar dari ini ya. Boleh, boleh. Kalau pribadi, di depan rumah saya, kan kita lempar sampah. Siapa ya? Sampah. Sebenarnya kan kalau dari luar kan rumah ya, tapi agak jauh mereka bersih rumahnya, semua penghuni rumah saya kadang-kadang suka ke dalam banget. Saya jadi kesel dosa enggak? Ngumpul di rumah saya harus kalau misalnya lewat nih, yang ngumpul di tempat mobilnya kan baru kayak pasar ya, Ya. udah saya. Terus pada sembarangan orang lempar di masuk dalam kantor saya itu saya jadi kesel dosa. Ya kesel wajar lah. Kalau keselnya karena keadaan seperti itu, semua juga akan kesel, wajar, itu manusiawi. Apa ya? Awal. Sih. yang enggak dosa. Cuman gini, kita harus memanage keselnya itu supaya tidak mendolimi diri sendiri. Soalnya ini konsep sebetulnya ada dapat jatah dari itu ya sama teman-teman. Mereka pulang, mereka jadi proses semua orang itu ya. Ada kepala keluarga. Udah lapor belum? Bisa. Dosanya mah enggak, cuman nanti lama-lamaan jadi penyakit, tekanan batin dia. Ya lebih baik begitu kalau kita tidak bisa berbuat lebih daripada apa namanya yang mereka lakukan, kita ya seperti itu. Nah, ya. Kalau sudah dibilangin ini kita ganggu, kita udah bilang ke tetangga-tangganya jangan buang sini. Udah, ini bilang ini dosa apa aja. Iya, kalau sudah dibilangin kita terganggu, mungkin nggak tahu, tapi udah dikasih tahu, berarti udah dikasih tahu ya dosa. Zolimi. Nah sekarang bagaimana kalau rumah mereka ada seperti itu kan gitu, nggak mau kotor bau ya sama. Saya udah cemburu, udah nunjukin nggak suka sampai saya biasa. Makasih Ustaz. Iya. Ada lagi? Ada ya? Saya kan di rumah bertiga perempuan. Terus kalau misalnya waktu sholat masih lah berjamaah atau apa-apa. Bagusnya berjamaah. Nanti sampai juga bukan dosa. Ya nggak dosa, cuma nggak afdol. Iya. Kalau ada perempuan semua lagi apalagi ya di rumah bagus jamaah sama anak-anak maksudnya. Iya. Ada di situ enak jadi apa namanya setelah sholat itu kasih nasihat itu lebih masuk ketika pada sholat kondisi fresh dan kondisi lagi tenang. Kalau kita mau masukin apa gitu pesan apa ke anak-anak itu lebih masuk daripada di luar sholat. Ya begitu pada sholat kan enak kan duduk di sini sampai diusap salim gitu ya. Diajak lagi aja terus diajak lagi lama-lama bisa. Ya itu saja, semoga bermanfaat dari saya. Kalau kebenaran itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari syaitan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekeliruan itu datang dari saya dan setan ya tadi, maka mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Yuk, tutup. Demikian. Selanjutnya di tutup dulu aja ya. Selanjutnya tutup doa aja Pak Ustaz. Pimpin lagi untuk doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an
الصحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Allah ya Ghaffar yang maha pengampun, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah, sengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Hendak kemana kami bermunajat kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Allahu ya Qawiyyu, Engkau yang maha kuat ya Allah. Kuatkanlah hati ini ya Allah. Kuatkanlah lisan ini untuk senantiasa mengingat namamu ya Allah, menyebut namamu ya Allah. Kuatkanlah seluruh perbuatan ini ya Allah untuk senantiasa mendekatkan diri padamu ya Allah. Lakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Allah, kuatkanlah kami untuk senantiasa ingat padamu, ya Allah, beribadah tunduk patuh padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, selamatkanlah kami di dunia, ya Allah. Selamatkanlah kami di alam kuburmu, ya Allah. Selamatkanlah kami di akhiratmu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Si taklimnya mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.